Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran hari ini, minta tolong kepada anakku Citra untuk Ya, Pak. memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan. Ya, Pak. Oke, teman-teman, sebelum kita melakukan aktivitas kita sore ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada anakku Citra ya. Bapak punya pantun ini. Mau dengar nggak? Mau, Pak. Pergi ke toko, beli HP baru. Untuk mengajar dengan cara baru. Wahai Corona, cepatlah berlalu, sebab aku rindu pada anak-anakku. Apa kabar semuanya? Baik. Cie. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi harus tetap semangat meskipun kita sekarang ada di masa pandemi dan harus tetap mengikuti protokol kesehatan agar kita tetap sehat. Jangan lupa ya. Iya, Pak. Ya, Oke. Pak. Bapak ini sangat senang melihat semangat kalian mengikuti pembelajaran daring ini. Karena banyak kendala yang kita hadapi belajar lewat daring ini ya. Nah, dari situ Bapak semakin yakin melihat semangat kalian ini, kelak pasti kalian ini akan menjadi orang-orang sukses. Amin. Amin. Oh iya anak-anakku, Bapak buka dulu PowerPoint-nya. Kelihatan? Ya, Kelihatan, Pak. Oke, baik. Nah, pastinya anak-anakku semuanya sudah mendownload modul dan LKPD yang Bapak bagikan di grup WA kita ya. Iya, Pak. Sudah? Sudah di-download semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, ini modulnya, LKPD-nya. Nah, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan, Bapak ada beberapa pertanyaan tentang magnet, Iya, Pak. kemudian tentang arah arus. Ini kan arah arus ya. Kemudian Iya, Pak. tentang kompas. Pernah lihat kompas kan? Pernah. Pernah. Ya. Jadi di jarum kompas itu ada merah, ada putihnya. Kemudian pastinya juga sering melihat magnet. Kemudian kita kan di pertemuan pertama juga sudah belajar tentang arus ya. Iya, Pak. Pertemuan pertama kelas 3. Oke, kira-kira untuk yang magnet, kalau kutub utara dengan kutub selatan didekatkan, kira-kira tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Menolak. Utara dengan selatannya. Kalau berbeda Tolak. kutubnya. Oh, berarti tarik Siapa menarik, yang Pak. ingat? Tarik menarik ya. Yuk. Nah, nanti kita lihat jawabannya. Kalau arus listrik biasanya mengalir dari kutub positif ke negatif atau dari negatif ke positif dia? Negatif ke positif. Ayo,
Siapa lagi yang punya jawaban? Siapa yang masih ingat? Harusnya mengalir dari kutub positif ke negatif atau dari negatif ke positif. Negatif positif. Nah, nanti kita lihat ya jawabannya. Kemudian terakhir, kompas. Kalau kompas biasanya kan ada jarumnya tuh di dalamnya. Jarum itu kan berupa magnet juga. Ya, Pak. Nah, kalau yang berwarna merah biasanya itu kutub utara atau kutub negatif. Kutub utara negatif maksud Pak Guru. Kutub utara atau kutub selatan? Utara. Kutub utara ya. Yang lain? Selatan. Selatan. Utara. Nanti kita lihat jawaban. Selatan. Utara. Oke. Nanti kita lihat jawabannya. Nah, ternyata ini. Yang atas ini kan utara dan selatan bertemu, akhirnya dia Tarik menarik. tarik menarik, berarti kalau berbeda Tarik kutubnya, menarik. tarik menarik. Kalau berbeda. Kalau sama, yang sama itu tolak menolak. tolak menolak, ya gitu ya. Kemudian yang kedua, nah ternyata yang kita pelajari di pertemuan pertama dulu, arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Negatif. Nah, kelihatan kursornya Pak Guru itu, kursor yang Pak Guru gerakan. Kelihatan, Pak. Nah, ini kutub apa? Positif. Iya, ini yang positifnya ya. Kemudian ini kan kabelnya ke bawah, berarti arusnya kan dari positif ini ke sini. Nah, berarti yang di sini sedang ke kiri, yang ini ya, yang ini. Kemudian naik, baru dia ini ke kanan, kemudian masuk ke yang Negatif. Sudah ingat? Sudah ingat ya? Ini Ingat, pelajaran Pak. kita yang pertemuan pertama. Nah, ini dia yang berikutnya mengenai kompas. Jadi yang berwarna merah adalah kutub utara. Kutub utara. Nah, jadi biasanya utara. Kalau yang Ya, putih jadinya adalah, utara. iya. Jadi kalau yang putih Selatan. adalah selatan. Selatan. Jadi konsep ini penting untuk kita kuasai, nanti kita gunakan untuk membuat konsep baru tentang pelajaran hari ini. Ya, Pak. Nah, ini videonya, video kira-kira mengenai video apa ini ya? Magnet Ya. kayaknya. Coba perhatikan itu video apa ya? Video Itu ada baterai. tarik menarik antara Cara benda. Kok bisa gitu? sama besi. Kok bisa begitu ya? Karena disambungkan dari apa itu? Dari Baterai. kutub negatif dan kutub positifnya di sebelah kanan dan kirinya. Tapi kok tiba-tiba bisa menempel itu kawat-kawat di bawahnya bisa nempel ya. Padahal itu cuma ada baterai, ada paku, terus apa itu, sehingga kok bisa tiba-tiba Paku itu sama apa ya? Nah, penasaran ya? Iya. Nanti Iya, kita, Kak. jadi kalau kalian sudah menguasai materi hari ini, pasti kalian bisa membuat yang seperti ini dan tahu kenapa bisa seperti ini. ya, Pak. Sikanya ujung baterai ke para magnet nah. Kita lanjut ya. Nah, jadi anak-anakku hari ini kita akan mempelajari tentang induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Jadi hari ini kita belajar tentang induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Apa itu induksi magnetik?
Jadi maksudnya adalah gangguan magnet. Nanti ternyata hari ini kita akan belajar tentang gangguan magnet yang muncul di sekitar kawat berarus. Nah, ada dua tujuan kita hari ini ya. Tujuan yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video ini, nanti anak-anakku akan mengamati video ini. Kenapa bisa jarumnya berputar seperti ini dan kompas. Nah, dari sini anak-anakku nanti dapat menganalisis arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, anak-anakku nanti dapat membandingkan besar induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Jadi yang satu menentukan arahnya, yang kedua adalah menentukan besarnya. Oke, kita masuk di tujuan yang pertama. Juwita masih ada tadi Juwita? Kok tidak ada kelihatan ya mukanya? Vita anak ini kan tuh. Ini kure kemudian. Kameranya. Berarti Hening kan? Oh, ada. Sudah muncul. Kepala lompat ini. Sudah muncul. Oke. Tujuan yang pertama dapat menganalisis arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus. Jadi kita akan menentukan arahnya, arah kutub magnet yang muncul dari kawat berarus. Nah, sekarang silakan buka LKPD-nya ya. Siapkan LKPD-nya. Ya, Pak. Sudah, Pak. Mana LKPD-nya, Juwita? Ini, Pak. Nah, oke. Adapun proses pembelajaran kita, ini proses pembelajarannya seperti ini. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah mengamati video, simulation, mengamati video. Nanti kita akan putar videonya ya. Kemudian yang kedua, kalian akan membuat pertanyaan dari video-video yang sudah diputar. Jadi silakan bertanya apa saja yang berkaitan dengan video tersebut. Baru nanti dibuatkan hipotesis. Hipotesis itu maksudnya kalian buat jawaban kenapa arah kompas-kompas di video itu berputar atau berpindah seperti itu. Apa yang menyebabkan? Jadi dibuat hipotesis jawaban sementara. Kemudian langkah berikutnya adalah kalian akan mengumpulkan informasi atau data collection ya. Mengumpulkan informasi. Bagaimana cara mengumpulkan informasi? Bisa dari modul yang Bapak bagikan, bisa dari internet juga. Informasi apa yang dikumpulkan? Informasi untuk bisa menjawab soal-soal yang sudah dibuat atau pertanyaan yang sudah dibuat. Gitu ya. Ya, Pak. Kemudian yang berikutnya ada langkah mengolah data. Mengolah data ini maksudnya nanti anak-anakku akan memilih atau menggunakan data-data yang telah dikumpulkan untuk memilih mana yang bisa dipakai untuk digunakan sebagai alat mengetahui benar tidaknya jawaban kalian nanti. Iya, Pak. Ya, Pak. Baru yang berikutnya adalah verifikasi. Verifikasi ini maksudnya membuktikan hipotesis, membuktikan jawaban kalian tadi tentang arah induksi magnetik. Contoh, kalian membuat hipotesisnya, oh arah induksinya itu ke atas. Nah, setelah kalian mencari di internet, ternyata arah induksinya itu ke kiri. Oh, berarti jawaban atau hipotesisnya salah gitu. Jadi itu maksudnya membuktikan ya. Nah, terakhir adalah menyimpulkan, generalization. Jadi kalian akan menyimpulkan hipotesis kalian itu benar atau salah. Kemudian apa sih jawaban yang harusnya benar gitu. Gitu ya.
Ada Iya, pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Biasa. Sekarang kalau tidak ada kita bisa mulai untuk kegiatan yang pertama. Sesuai yang ada di LKPD-nya ya. Silakan amati video berikut ini. Nah, ini videonya. Nah, perhatikan pada saat mati apa yang terjadi dengan ini. Pada saat menyala apa yang terjadi dengan jarum kompasnya. Kalau jarum berputar itu tandanya lampunya menyala. Kalau putar balik langsung mati. Perhatikan arah. Ayo, siapa yang mau memberikan pertanyaan dulu? Nah, ketua kelompoknya kan Citra, jadi Citra yang lain atau Citra juga boleh bertanya. Silakan buat pertanyaan. Nanti yang memiliki tugas menulis pertanyaan temannya Juwita ya. Juwita. Iya, Pak. Nah, jadi dari yang dilihat ini apa aja yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Ya, tanya. Tanya. Oke, buat teman-teman dari video ini, apakah kalian ada pertanyaan? Nanti dulu. Tio, sama Tio. Citra boleh bertanya kan, Pak? Boleh. Boleh, Kita boleh. siap menulis ya. Iya, Pak. Aku tidak punya pulpen. Nah, Tio, ini mencatat, Ri. Kenapa? Saya mau bertanya ini, Pak. Oh, berarti ya, so. Pertanyaan Juwita langsung ditulis ya. Kenapa Sarah tidak bertanya? Kenapa arah akhir jarum kalau berputar lampunya akan menyala? Kenapa, Cete? Cete ulang. Izin. Cete, kenapa? Ulang, bisa diulang nggak? Ayo, tanya sesuai yang sudah disediakan. Cete, ini lah Cete diri ini nggak ulang. Oh, jadi. Kenapa betul? Ya, Semangat. satu persatu ya. Siapa dulu? Coba Sukma dari Kowo dulu ya. Ma yang mana? Sukma dari Kowo. Oh iya. Tulis Juwita. Oke, pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Mengapa? Mengapa? Keempat arah kompas berbeda-beda.
Sudah, sekian dan terima kasih. Iyo, ini. Oke, teman-teman yang lain gimana pertanyaannya? Sudah disiapkan? Sudah. Oke, Nur Wahida. Mengapa Juwita? War Juwita. Mengapa terganggu halus? Terganggu? Mengapa terganggu? Hah? Ulang. Iya, ulang. Mengapa? Ya. Kenapa oke? Kenapa terganggu? Walaupun ini lanjut nah. Harus Kenapa terganggu? dipisah. Kurang jelas suaranya tuh. Dipisah. Kenapa terganggu arah nih deh? Harus dipisah. Ulang Harus dipisah. Apa tiba hatiku? Harus dipisah. Ulang wow. Kenapa terganggu? Oh. Harus Dipisah. terus? Pada 10. Hah? Pada 10. Terus? Novi. Terus? Untuk membiasakan alus. Kurang. Alum pula. Ya toh. Udah. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dekul Citra. Sukma, Hmm. pertanyaannya? Silakan. Mengapa? Lanjut. Mengapa arah kompas? Ya. Mengapa arah kompas Ya udah. berubah setelah satu daya Berubah satu daya dinyalakan? Ya udah. Setelah satu daya dinyalakan. Udah. Oke. Ya, Sudah berapa pertanyaan? Sudah semua? Baru 3 pertanyaan Sudah. nih, Pak. Oke, cukup 3 pertanyaan aja, enggak apa-apa. pertanyaan Anda, Mita. Cukup 3 pertanyaan Kan saja kalau ya. nanti wajib pertanyaan kan. Enggak Terus apa-apa pakai nomor 3. buangnya 2. Hanya 3 saja yang dipakai. Kita pakai 3 pertanyaan aja. Siapa? Supaya lebih gampang. Oke, kemudian kira-kira apa hipotesisnya? Jadi sekarang hipotesisnya ya, kalian kan sudah mengamati video tadi. Kira-kira apa hipotesisnya atau jawabannya mengenai arah induksi magnetik di sekitar kawat ini? Nih, yang ini.
Bagaimana arah induksi atau arah magnet yang dirasakan oleh kompas-kompas ini? Ya. Jadi gini teman-teman. Jadi menurut saya berdasarkan pengaruh yang terlihat pada arah kompas, berarti arah industri magnetiknya dari kawat juga seperti arah kompas. Gitu ya. Coba dituliskan jawaban temannya itu, Juwita. Ulang di situ baca. Jawaban apa nih? Mitra. Ya. Mitra. Bisa diulang Kak Cite jawabannya. Ya, gini. Ya. Jadi menurut saya berdasarkan pengaruh yang terlihat pada arah kompas, berarti arah industri Ulang di situ kena nari, Jo. berdasarkan pengaruh yang terlihat Udah. pada arah Udah. kompas Ada? berarti Terus arah induksi magnetik dari kawat juga terus seperti arah kompas. udah itu aja. Ya. Nah, kan sudah sekarang melewati problem statement atau membuat hipotesis. Sekarang tugasnya adalah mengumpulkan informasi atau mencari informasi dari internet dan modul yang sudah Bapak bagikan tentang pertanyaan-pertanyaan temannya sama tentang hipotesisnya. Apakah benar atau tidak nanti bisa dijawab setelah kalian mencari informasi ya. Nah, sekarang silakan dicari informasi dan diskusikan dengan temannya. Jadi boleh meninggalkan Zoom ya. Nanti masuk lagi setelah kalian selesai browsing dan mengumpulkan informasi. Pak, minggu Jadinya lagi. kita keluar dulu, Pak. Enggak apa-apa. Pak, minggu depan lagi baru masuk Zoom-nya, Pak. Kan kata Bapak sekali seminggu. Iya, sekali seminggu, tapi yang ini belum selesai. Oh, iya, Pak, siap. Jadinya Pak yang nomor 3 itu harus dikumpulkan dulu informasinya. Ya, kalian cari informasinya di internet. Pak, nomor 3 ini apakah mereka saja atau saya juga yang cari jawabannya? Semua. Oh, Nah, siap, Pak. sekarang kita masuk di data processing. Kalian mengolah data. Jadi setelah mengolah data ini baru nanti diverifikasi. Di bagian pengolah data itu LKPD-nya apa itu? Yang mana, Pak? Di bagian mengolah data ada LKPD-nya itu. Batin kiki mama. Dulu sebentar. LKPD 1. Nah, di bagian mengolah data ini kita menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Berikutnya berarti adalah mengolah data. Jadi dari informasi yang anak-anak dikumpulkan, sekarang silakan diolah. Jadi tadi ada pertanyaan yang sudah dikumpulkan, jadi ditanyakan ke teman-temannya atau yang sudah dijawab lah yang tadi. Jadi bisa disampaikan sekarang ya jawaban-jawabannya. Ya, Pak. Silakan Juwita.
Apa saya, Pak? Tadi yang pertanyaan-pertanyaannya yang sudah terkumpulkan, silakan didiskusikan Baca. dengan teman-temannya tentang jawabannya. Mungkin teman-temannya sudah tahu jawabannya. 1. Mengapa keempat arah kompas berbeda-beda? 2. Mengapa terganggu arus dipisah? Satu-satu saja yang Kenapa bagus. terganggu? Kenapa, Pak? Jadi satu-satu aja pertanyaannya, kemudian diarahkan mau ditanyakan ke siapa supaya Oh, jawabannya, siap. supaya jawabannya nanti ditulis sama Juwita. Oh, siap, Pak. Nomor 1, mengapa keempat arah kompas berbeda-beda? Pertanyaannya diberikan kepada Nur Wahida. Halo, Oh. jawab Rani. Nomor 3. Sete, mau pemurian itu. Sete. Mana si Juwita? Nomor 3, nomor 3 Hidayah. Nomor satu ke? Mengapa keempat arah kompas berbeda-beda? Ya, tapi di halaman 3. Arah kandeng Gomi, nomor 1 nak. Nomor 1 ke? Mengapa keempat arah kompas berbeda-beda? Itu saja. Mau silakan dijawab oleh anak-anak Nur Wahida yang terhormat. Mungkin arah mengenal yang Gimana? Bisa kasih besar lagi suaranya? bisa. Biar saya bisa tulis ini. Mungkin arah mengenal Ya, lanjut. yang di dalamnya berbeda-beda. Sudah Juwita. Udah. Saja. Oke, terima kasih dengan Nur Wahida. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa terganggu arus dipisah pada sebelum ulang. Mengapa terganggu arus terpisah pada 10 novi untuk membesarkan alur? Pertanyaan ini saya serahkan kepada Sukmaki. Silakan dijawab. Pertanyaan. Materi kamu. Ulang. Kenapa Kenapa terganggu arus pisah pada 10 novi untuk membesarkan alur? Silakan dijawab. Nomor 2. Nomor 2, pertanyaan dari Nur Wahida tadi itu saya lontarkan ke kamu. Oke, kalau begitu pertanyaan yang kedua kita hapus ya. Pertanyaan yang kedua Oke, kita Pak. hapus. Langsung ke pertanyaan ketiga. Lanjut ketiga lagi. Ya. Mengapa arah kompas berubah setelah satu daya digunakan? Ya, saya arahkan ke Sukmawati. Mungkin maksudnya setelah satu daya dinyalakan itu. Ya. Iya, Pak. Udah dengar semua? Iyo, Ringa. Mengapa? Baca ulang, Juwita. Mengapa arah kompas berubah setelah satu daya dinyalakan? Arahnya
Karena adanya Ya, Leo. Ya, karena adanya. medan magnet yang Ya, udah, ya udah. magnet yang muncul pada kawat Udah. Sampai karena adanya arus yang mengalir. Coba baca ulang, Juwita. Jawaban Are. Coba baca ulang. Karena adanya medan magnet yang muncul pada kawat karena adanya arus yang mengalir. Yes. Oke, kalau begitu sudah ya. Sudah selesai. Iya, Oke, Pak. sekarang kira-kira sudah ada yang mendapatkan informasi tentang arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus? Oh, siapa Citra? Coba Citra. Ya, Pak. Yo. Dari informasi yang kami dapatkan, maka arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus akan searah dengan arah jarum jam. Jika kita melihat searah arus, jadi dalam video tersebut arah arus ke atas. Jadi kalau melihat ke atas, maka arah induksi magnetiknya berputar ke arah jarum jam seperti arah kompas. Oh ya, nanti jawaban itu nanti dikirim aja lewat WA ya ke Juwita supaya nanti yang bisa menghemat waktu biar tidak lama-lama menulis ya. Gitu, Pak. Oh iya, Pak, Oke. siap. Jadi gitu hipotesa jawaban yang sebenarnya ya dari internet ya. Ya, Pak, siap. Oke, sekarang coba kita buat kesimpulan. Jadi kita buat kesimpulan. Yang pertama tentang apa? Tentang hipotesisnya. Benar tidak hipotesis kelompok Anda? Nah, kemudian yang kedua tentang Kesimpulan tentang arah medan magnet sekitar kawat lurus berarus dalam video tersebut. Yang benar sesuai hasil verifikasi kelompok Anda. nah, begitu ya. Oke, silakan siapa yang mau mewakili teman-temannya untuk mempresentasikan. Citra mungkin Gimana, Pak? presentasikan hasil atau kesimpulannya. Kesimpulannya 2 ya. Iya, Pak. Oke, silakan disampaikan hasilnya. Kesimpulannya bagaimana? Apakah hipotesisnya benar atau salah? Kemudian benar ya. Iya, Pak. Kemudian bagaimana arah arus yang sebenarnya? Oke, baik, sekarang kita simpulkan bersama ya. Iya, Pak. Kita simpulkan bersama. Nah, jadi kesimpulannya arah induksi magnetik di sekitar kawat berarus akan berputar ke arah jarum jam jika kita melihat ke arah arus, gitu ya. Arus atau melihat, ya, Pak. Nah, kalau yang ini tadi kalian belum selesai yang ini ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, berarti kesimpulannya seperti tadi. Kemudian ini ya, ada tugas. Jadi tugas kalian itu ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Nanti ini enggak kelihatan ya. Ini Sudah dia. kelihatan, Pak? Kelihatan ya. Jadi bisa langsung di screenshot ya biar nanti dibaca apa saja tugas kelompok dan tugas mandiri. Materi berikutnya adalah gaya magnetik. Oke, anak-anakku semuanya.
Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita hari ini ya. Kita cukupkan Ya. dan tetap semangat. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedih jadi Eli rame. Waduh, salah apa? Ah.